bulan keberapa gitu, dia pakai air keras, gue nggak tahu tuh. Yang namanya air keras tuh gue kena nih. Dan lu takut lu terluka, lu kenapa-napa, lu mendingan ngisi kan gitu. Ngisi wapak. Lu pakai ini, cuman emang beberapa hari diganggu. Nah, terus pagi-paginya gue mandi. Terus abis mandi bang, iya. Siapa yang ngomong tuh gue bilang? Suara cewek. Terus di hari terakhir yang gua sampai gak sanggup banget tuh, dia nunjukin dirinya dia. Jadi gua kayak reprepan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, dan juga sama gua Fahmi Faganza atau biasa disapa Titik Jenuh. pria tampan stok terakhir. Aduh, alhamdulillah nih kita sekarang datang ya, bukan kedatangan, datang ya. Ya kedatangan, kalau di channel ini gua kedatangan. Nah, ini juga lu udah pasti tahu dong bintang tamu yang di tengah gue siapa. Tidak juga tahu. Dan banyak juga bang yang nanya, yang banyak banget komentar. Ini langsung nih. Langsung deh bang ya, langsung ya. Banyak banget yang komentar katanya pengen tahu cerita lu di STM, karena Cerita kan lu di mengulik, lu juga punya konten YouTube ya bang ya. Iya. Nah itu mengulik tentang STM tuh bang. Nah makanya gue pengen langsung tanya ke bang Rahmat nih. Oke. Tentang perjalanan di STM bang Rahmat kayak gimana. Oke. Tapi untuk lebih Abdul lainnya, bang Rahmat memperkenalkan diri deh. Halo teman-teman, nama saya Ariel Noah. Bukan dong ya. Halo, gue Rahmat Ababil. Jadi emang banyak sih yang nanya gitu. Tapi gue ada cerita di channel YouTube-nya Raditya Dika sebenarnya. Kayak itu kan ibaratnya kayak pioner YouTube ya. Jadi gue nggak bercerita lagi tuh karena emang menurut gue orang pasti udah banyak yang nonton juga cerita itu. Tapi mungkin ini pasar lu anak Tangsel kali Anak ya. Tangsel. Mungkin beda sendiri. Maksudnya dia anak-anak Tangsel ada yang nggak subscribe Radit gitu ya kan. Jadi sebenarnya ya harus diakuin, gua itu zaman STM itu sebenarnya anak baik-baik tuh. Iya. Baik-baik bang. Ibadahnya rajin, Iya. hari Jumat rajin. Soal Jumat rajin. Iya, benar. Ibadah kan. Terus juga nilai-nilai gue juga bagus, dan gue juga bersekolah di sekolah yang emang hitungannya sekolah pilihan lah, sekolah favorit lah gitu ya, di Dimana? Captun Cibubur. Itu tuh Captun itu tuh di zaman gua tuh dia itu udah kagak lagi namanya tawuran. Tapi gua emang suka, jadi teman SMP gua tuh gua berteman sama teman SMP gua kan banyak kan yang namanya STM, kayak Suku, nah kayak si Soleh lah, banyak gitu. Nah, gue tuh kelas 1 tuh normal-normal aja tuh, karena sekolah gue juga sekolah yang adem dan tentram, yang berprestasi gitu. Dan kalau misalnya ketahuan tawuran juga pasti langsung dikeluarin. Nah, terus kelas 2 SMP tuh gue ikut stand up komedi Indonesia season 5. Kelas berapa bang? Kelas 2. Kelas 2 STM. Itu udah menjenjang karir tuh ya. Ya udah mulai, karena gue stand up itu dari kelas 1 STM. Oh. Dari kelas 1 STM gue udah gabung ke komunitas. Saat itu gue nulis materi yang lucu, terus audisi. Pas audisi itu gue dibilang katanya stand up gue ini nggak punya ciri khas. Stand up gue ini masih banyak stand up komedian yang mirip kayak gue, jadi nggak punya branding gitu. Sampai akhirnya gue harus mikirin apa ya kira-kira ya, gue tuh mau persona apa gitu ya. Yang kalau di stand up itu biasanya persona itu adalah ciri khasnya seorang komik. Iya. Nah, gue tuh mikir, gue ngeliat Bang David itu dengan persona Betawi, Abdul dengan persona orang Timur gitu. Gue ngeliat Zawin saat itu dengan persona anak pesantren. Betul. Jadi dia itu bisa pakai background pendidikannya dia, background story pendidikan dia untuk jadi materi stand up. Sampai akhirnya karena sekolah gue tuh nggak tawuran ya, dan STM itu identik dengan tawuran gitu ya. Semua kegiatan STM pasti gue ngalamin gitu. Maksudnya kayak nongkrong bareng gitu, terus Basis ya? ngebasis, terus juga apa namanya, ceweknya nggak ada gitu ya. Galau gitu kan, teman batang semua gitu. Ya kan. Cuman semua kejadian-kejadian yang dialami sama STM tuh gue pelajarin, cuman tawuran doang. Akhirnya gue gabung ke temen gue yang
dia itu sekolahnya cukup beringas juga di daerah Jakarta Timur. Gue gabung ke dia, ibaratnya jadi gembelan ya. Jadi gembelan gitu, bukan ngebela sekolahnya gitu ya. Gua ikut pertama kali tuh emang pada itu dulu, nokip dulu kan. Mabok. Sebenarnya jangan pas sebelumnya, pas nongkrong aja itu kalau sambil Iseng-iseng nunggu. Kalau sambil mabok kan juga pasti bakalan hamsyong kan. Bahaya bang. Bahaya, karena lu nggak sadar, kan? Ketusuk seneng-seneng aja. Nggak tahu tuh lagi ada di mana tuh, ya kan? Tapi gue ikut. Gue pertama kali itu tawuran itu langsung kena gitu. Saat itu langsung kena karena gue nggak tahu tuh, gue nggak tahu trik-triknya kayak gimana. Gue dan gue juga orangnya sebenarnya nggak suka ribut. Aslinya gue tuh cita damai banget orangnya. Cuman demi persona gue di stand up comedy nih, gue harus ngedalamin ini gitu. Pas pertama kali itu langsung kena nih yang ini nih ya. Oh lu pernah gue baca bang? Langsung kena gue ini. Anjir. Langsung kena, nangis dong gue. Namanya anak cemen kan, langsung nangis. Lah lu katanya mau ikut-ikut ngebasi sih, jangan lemah lah kata teman gue gitu. Ini teman SMP gue. Mungkin kalau dia nonton, soalnya dia nggak mau apa ya, nggak mau ria orangnya. Oh iya. Pasti nanti bakal ditelusurin Instagramnya dia. Mungkin teman-teman yang tahu SMP gue paling sukun doang kan, SMP. Nangis gue nih, soalnya ini dalam banget ini loh, waktu pertama kali kena ini dalam banget. Hampir naurat nadi itu bang ya? Hampir, soalnya gara-gara ini tuh jadinya ngocor terus darah, gak berhenti kan. Terus kata temen gue, itu aja apa namanya, pakai garam, kok pakai garam? Anjir, perih banget sih. Tahu gue pakai kopi. Dia pakai kopi, cuman waktu itu dia ini pakai garam, bukan kopi. Pakai kopi juga gue sering ngeliat, sering denger. Kan terus gue bilang, alkohol. Udah gue bilang, udah gue ke klinik aja, gue sendiri aja ke klinik. Udah nggak apa-apa dah. Terus ke klinik terus dijahit apa kalau nggak salah ya. Dijahit cuma ya beberapa jahitan gitu. Karena kata dia kalau misalnya didiemin, nanti ini penggumpalannya itu bakal lama, pengeringannya bakal lama kalau misalnya terlalu dalam itu. Karena dijahit terus gue nggak ikut lagi tuh. Udah gue ngitung statistik aja dah, gue bilang jangan ikut. Enggak lah. Kalau enggak lu bakal mati kata gitu. Kalau misalnya lagi pada lari, lu ketinggalan larinya mati lu. Apalagi kalau misalnya dia tahu lu dari bagian dari kita. Iya, bagian dari musuh, pasti bakal habis lu. Akhirnya gua waktu itu ngambil celuritnya bokap gua tuh saat itu. Celurit kecil segini buat nangis-nangis doang. Sebenarnya cuman pengen ngerasain gitu loh tawuran kayak gimana. Cuman emang jadinya kayak agak ada dendam gitu kalau misalnya gue harus ngenain orang yang ngenain gue gitu. Nah terus akhirnya pas di yang beberapa selanjutnya masih aman. Terus beberapa kali pas di bulan keberapa gitu dia pakai air keras, gue gak tahu tuh yang namanya air keras. Gue kena nih, cemen kena ini doang, apa namanya? Air kerasnya semacam batu es atau gimana bang? Enggak, air kerasnya itu batu balok bang, batu es balok tuh. Oh yang gede ya? Yang suka ada di tukang orson. Enggak dong, bukan air keras itu dong. Di botol kerating deng. Gue gak tahu yang dilempar, gue mikirnya itu bom molotov. Cuman gue kagak dinyalain dulu, gue kata main dilempar aja. Terus kena cipratan doang. Pas gue majuin gitu, kena angin perih anjir. Gue kata, aduh kok perih tangan gue ya? Gue nggak tahu tuh, lanjut aja. Cuman emang gue sekarang jadi lebih jaga jarak dibanding waktu pertama kali. Jadi gue ke tengah-tengah, sebenarnya teman gue maju, bangsat lu anjing lu gitu kan. Iya, gue gitu. Bagian support. Emang lu bangsat lu emang lu gitu. Penting ada geretakan aja. Yang penting ada geretakan. Pas dia satu orang doang maju, gue langsung buru-buru ke belakang. Yang paling depan kan ya anjing orang gitu. Tapi kalau boleh tahu ribut sama mana, Bang? Apanya? Itu ribut sama. Saat itu tuh kayak kalau nggak salah ya itu sama Budi Murti kalau nggak salah. Saat itu ya. Tepatnya? Kayaknya waktu itu di Genre Bogor. Dan kebanyakan emang di situ. Kebanyakan emang di situ. Dan kalau misalnya anak-anak yang di daerah-daerah situ ya, daerah Cibubur mah rata-rata Genre Bogor karena di Cibubur itu kagak jarang ada jalur gitu. Gue di jalan alternatif juga itu kayaknya anak-anak Cilengsi ke sana tuh yang tawuran di situ. Dan itu juga terlalu dekat sama sekolah gue. Jadi kalau gue ketahuan kalau misalnya ribut di flyover yang di Cilengsi itu, flyover Cilengsi itu pasti guru gua atau wakil kepala sekolah gua ngelihat gua bisa kena kasus. Karena
mungkin dari semua anak Captun gua doang yang ikut-ikutan gitu. Iya. Karena yang lain mungkin pada jadi gembel tempat lain karena ada juga kakak-kakak kelas gue yang tawuran, cuman emang dia lebih ke geng, lebih ke kampungan. Terus anak sekolah sana ada yang musuhnya itu kampungan musuhnya dia, jadi untuk balas dendamnya lewat tawuran sekolah. Oh, iya. Nah itu. Dan sisanya sebenarnya gue selalu nyari aman kesini-sininya itu gue udah mulai mikir karena gue itu waktu itu mulai tawuran itu kelas 3 STM. Kelas 3 STM. Kelas 3 STM karena saat itu emang tujuannya adalah untuk memperkenalkan persona STM. Dan gue juga salah satu orang yang berpikiran banyak banget teman-teman gue, saudara-saudara gue yang susah dapat kerja karena emang dia stigmanya buruk. Karena dia lulusan STM, gue pengen ada di atas panggung stand up juga untuk menyuarakan bahwa anak STM itu kagak semuanya jahat, gitu. Benar. Kagak semuanya tawuran dan mereka juga tawuran punya story-nya masing-masing, ya kan? Ada yang kagak tahu itu rivalnya kenapa gitu. Karena kan kalau sekolah gue tuh rivalnya tuh jauh dulu tuh sekolah gue tuh bukan di Cibubur, lupa gue. Rivalnya tuh di daerah sana, tempat orang gila di mana? Gue lupa, apa sih namanya? Tempat ini ya, perawatan orang gila. Iya, lupa gua. Oh, di ini Glodok. Bukan Glodok. Dulu tuh sekolah gua di situ, kan pindah tuh ke Cibubur. Jadi kayaknya nggak ada rivalnya karena jauh. Dan sering juga dibelain kita sama anak sebelah, nggak gua tuh, anak 11 tuh. Dan gua juga pernah ngikut juga sama anak 11. Nah, kesini-sini gua mikir, gua nanya gitu setelah kalau misalnya kabur gitu, biasanya ke ke Nyak, kita ke warung Nyak di belakang sekolah. Bukannya ya? Ke warung Nyak, biasanya ngobrol. Terus kita sebenarnya kayak gini ngapain gitu, gue bilang. Gue tau lah kalau misalnya mabuk, kalau misalnya ngerokok, anak STM gue tau lah ini nyari apa gitu, biar fun aja kan situasi. Cuma kalau tawuran ini ngapain gitu, menurut gue. Mendingan kita ke Semea nyari cewek kan gitu loh. Daripada harus ribut-ribut, saat itu gue berpikir gitu. Cuman saat itu emang untuk mendalami karakter gue sebagai anak STM, gue saat itu emang hampir setahun gue tuh ikut-ikut selalu siapa aja. Kayak saudara gue, ada saudara gue mungkin nonton, gue ikut dia juga untuk ya gitu tawuran-tawuran gitu. Dan waktu zaman gue ya saat itu emang masih musim-musimnya lagi santer-santernya itu pakai ilmu kebal gitu. Bahkan gue waktu itu sampai dengar, aduh ini disebutin nggak ya? Gue takut soalnya orang meninggal. Aduh, Ada, inisial aja lah. Ya pokoknya itulah dia ngetes ilmu, nabrakin diri ke Kopaja. Serius bang? Terus ketabrak, meninggal. Itu rival lo? Iya, bukan. Gue nggak pernah itu sama itu anak. Itulah sekolah itu, gitu kan. Sampai akhirnya saat itu kata temen gue, lu kalau emang pengen jadi bocah yang disegenin gitu, dan lu takut lu terluka, lu kenapa-napa, lu mendingan ngisi kata gue. Ngisi wapak. Itu ngomongin ke lu bang? Iya ke gue ngisi. Wapak apaan gue bilang? Yang dipakai di celana itu sempak. Mohon maaf nih. Itu sempak. Gue ngisi wapak waktu itu sama kakak kelas gue, karena kakak kelas gue itu orang Banten. Orang Banten, dia nggak tawuran, cuman waktu itu gue lagi di kantin gitu. Di sini ada yang ini nggak, bang? Lu ada yang ini nggak sih bang? Punya koneksi buat ilmu kebal, gue bilang gitu kan. Apaan lu murah rontek? Wah gue gitu. Kenapa langsung rawa rontek dong? Rawa rontek. Emang kalau rawa rontek apaan bang? Kalau rawa rontek itu dia bakal mati kalau pala sama badannya digubur terus pisah kata dia. Lu mau yang itu tingkatan macam-macam kata dia gitu. Enggak, yang kebal aja bang, gue bilang. Udah yang kebal ya udah. Kata dia nanti balik sekolah lu ke rumah gue ya. Soalnya dia emang bokapnya itu suka sama yang klenik-klenik gitu. Suka sama klenik-klenik gitu. Akhirnya gue dikasih tau sama bokapnya kesini gitu. Berangkat ke sana. Waktu itu maharnya itu kagak mahal sih, cuman berapa ya? Emang nggak di nominalin lah. Iya nggak ditarifin sama dia. Emang gue rasa gitu. Iya, cuma waktu itu gue menang stand up 500.000 hadiahnya, gue kasih 500.000. Saat itu iniannya sama teman gue ya, maksudnya dia ngobrol sama teman gue yang instan aja, terus teman gue dikasih ke teman gue, terus pas balik ini, waktu itu cincin batu delima kalau nggak salah. Cincin batu delima. Lu pakai ini, cuman emang beberapa hari diganggu. Beberapa hari diganggu, lu harus maksudnya dia nggak bakalan ngapa-ngapain, nggak bakalan matiin lo atau melukain lo. Itu kayak buat awal perkenalan kali ya. Dia nongol aja. Oke. Nah, waktu malam pertama gue pakai cincin itu ada cewek gitu. Pakai baju yang warnanya sama kayak cincin itu. Merah. Nah,
Gua pertama masih gua kuat iman gua. Ini demi gua supaya nggak kenapa-napa nih, gua takut kenapa karena luka gua lumayan banyak saat itu. Ini kena kebanyakan tangan. Karena kalau misalnya badan itu gua karena bagian tengah-tengah, jadi kalau misalnya kena pun rata-rata gua udah di belakang dulu. Ini masalah udah tembus nih. Gua pas udah di belakang duluan karena gua anak futsal juga, jadi lari kencang. Gua nggak sebesar ini waktu itu. Kurus lah, mungkin ada foto-foto gue zaman STM tuh. Oke, bisa. Ya, kalau misalnya di ini talk show mungkin kan ini talk show kan ini waktu gue kayak ini talk show itu ngasih tahu foto-foto gue zaman STM kurus gue, jadi gue larinya lumayan kenceng. Nah, terus pagi-paginya gue mandi. Terus abis mandi bang, iya. Siapa yang mana tuh gue bilang? Suara cewek tuh kan. Akhirnya, anjir, kenapa pagi-pagi gue didatengin apa? Gara-gara gue pengen coli gitu kan. Jadi imajinasi gue ke situ gitu. Iya, kayak cuma suara doang apa nampakin? Suara doang. Oke, nah terus abis itu gue masih pakai tuh. Berapa hari tuh gue pakai. Terus di hari terakhir yang gue sampai gak sanggup banget tuh, dia nunjukin dirinya dia. Jadi gue kayak rep-repan gitu. Suka melek, terus dia ada di depan muka gue gitu. Gue kan sebagai anak pengajian ya. Astagfirullah. Terus dia, astagfirullah. Ngikutin dong. Anjir, Baca Al-Fatihah dia juga ngikutin. Terus gua nggak beres nih, gua bilang nih. Gua nih kebal enggak, paranoid iya. Bisa gila sendiri gua nih gara-gara cincin ini nih, gua bilang nih. Terus akhirnya besoknya gua balikin tuh. Cuman waktu itu emang balikinnya juga harus ada syaratnya gitu. Gua harus ngapain? Harus kayak semedi gitu untuk ngilangin. Tapi waktu semedi juga sebenarnya kagak bener-bener hilang sampai gua pulang kampung, terus kakek gua waktu itu masih hidup ngelihat gua ada yang ngikutin, nggak diusir lah sama kakek gua gitu. Jadi sebenarnya gua tuh tawuran saat itu emang untuk mempertebal persona stand up comedy, sekaligus juga ingin merubah citra anak STM atau mindset orang-orang terhadap anak STM. Kalau anak STM kagak semuanya jagoan, kagak semuanya suka tawuran, kagak semuanya suka ribut. Ada juga anak STM yang lucu. Itu sih dengan perjalanan. Karena gue juga mungkin bisa kehitung lah berapa kali gue tawuran. Walaupun emang rata-rata kena semua, emang namanya juga kagak tahu strategi ya. Saat itu emang kebodohan gue adalah gue kenapa harus ikut, kenapa gue kagak cuma ngeliatin aja gitu. Karena saat itu juga gue hampir mati juga sih di jalur. Dan waktu gue balik sekolah, gue nggak tahu itu mungkin waktu gue balik tuh di lampu merah keong, gue kagak tahu, gue kagak ngingetin orang-orang yang pernah gue ributin gitu. Itu tawurannya antar sekolah mereka, gue pulang doang saat itu, gue nggak tahu apa-apa. Gue dikejar, inen gue kena celurit saat itu. Karena inen gue robek saat itu ya. Belakang bang. Dia itu ditolongin sama tukang ketoprak saat itu. Karena kayaknya kalau nggak ada tukang ketoprak mati itu. Karena sajamnya itu menurut gue, ini mah kayaknya bakalan matiin gue nih. Gue nggak kenal mereka, mungkin mereka pernah ngelihat gue waktu itu jadi gembelan gitu. Tukang ketoprak, mungkin kalau misalnya tukang ketoprak yang nonton, mungkin ya bisa. Terima kasih lah ya. Bisa DM gue. Nanti gue kasih gopay mungkin. Kalau dia nonton YouTube ya. Gitu sih. Tapi itu tepatnya di mana bang? Tukang ketopraknya? Itu di lampu merah Keong. Lampu merah Keong. Daerah? Di Raya Bogor. Jadi kalau gue tuh balik tuh ke Nusa Indah ke sini, itu berhenti di sini. Jadi gue dari sini tuh jalan emang. Dari sini tuh jalan. Nah itu yang gue takutin jalan itu adalah ketemu anak-anak SM yang lain. Karena pasti bakalan kena. Pecah ya. Pasti bakalan diincar gue. Karena mungkin gue pernah nongol di Raya Bogor. Kelihatan. Nggak tahu ya. Tapi saat itu emang gue jadi takut, dan gue saat itu mulai berhentinya karena kalau misalnya gue lagi nggak sama teman gue tetap diincar. Kayaknya gue harus berhenti untuk mendalami ini dan gitu, untuk mendalami kehidupan tawuran tuh kayak gimana gitu. Kayaknya gue sudah cukup dengan beberapa luka, dan orang tua gue nggak tahu juga. Teman-teman gue yang tahu cuman sahabat gue doang. Maksudnya gue tuh mendalami sebuah seni itu sampai segitunya gitu. Itu kan hitungannya ngorbanin nyawa juga. Bener tawuran kalau kata gue. Gitu. Bang, gue kalau boleh tahu lu lulusan tahun berapa sih? Gue tuh 2014 waktu itu di 14. Captun saat itu. Oke. Dia jadi ada dua SMEA juga ada nggak sih kalau Captun? Enggak, Captun itu negeri. Oh negeri. Jadi nggak ada SMEA.
Jadi emang udah dia SMK aja kan. Rekayasa dan teknologi dan rekayasa kan dia tuh. Ininya bidangnya. Gitu saat itu. Makanya kalau misalnya ditanya-tanya soal ribut-ribut, gua tuh ribut karena untuk membela diri sama untuk mendalami persona stand up. Jadi gue gak yang jagoan, dan gue di tongkrongan itu juga disuruh-suruh beli ciu. Iya dong. Iya dong, yang ngolek-ngolekin. Di Kopaja, misalnya ada pelajar. Lu nanti malam nginep di rumah gue. Besok nih kita berangkat nih lewat jalur ini biar lu ngalamin ribut pagi kata gitu. Gue disuruh malak waktu itu, disuruh malakin. Terus gue digambar sama Kenek. Ya karena goblok aja, maksudnya gue berdua doang di situ, ada beberapa orang, tapi itu anak SMA yang dipalakin. Gue palakin, dia ngasih 15.000. Cuma habis itu digambar sama Kenek, duitnya diambil. Tapi gak dibalikin lagi ke orangnya itu. Sial, berarti dia ngambil lah. Nah makanya waktu itu gue juga pernah ketemu sama orang yang gue palak itu. Ketemu di, kalau nggak salah tuh di, aduh gue lupa lagi, di Balai Kartini apa ya, gue lagi ngisi acara waktu itu. Bang, lu inget gak gue orang yang lu palak? Iya, ternyata lu orang yang suka ribut-ribut gitu ya, gue bilang. Gue bilang, gue tuh ribut-ribut cuma untuk membenahi persona. Enggak, cuma waktu itu 15.000 gue lu ambil. Gitu. Iya bang. Gue masih ingat. Gue bisa aja nih nge-up, gue sih gak peduli, lu nge-up aja gue bilang. Di sosmed, gue bilang gak apa-apa. Cuman paling kalau gak gue gubris juga gak bakalan naik juga kan. Enggak, lu maksudnya walaupun begitu, gua waktu itu gua harus pulang naik angkot lagi 2 kali, gua jadi jalan kaki bang saat itu. Kalau beri alasan kayak gitu. Terus abis itu gua kasih 150.000, yaudah gua balikin 10 kali lipat, gua kasih 150.000. Nah gua takut orang-orang yang dulu mungkin pernah gua lukain ya, makanya gua nggak terlalu mau nge-up gitu, karena gua kan sering muncul di media. Benar. Ya makanya gua nggak banyak bercerita tentang itu. Gue takutnya orang-orang itu nuntut gitu, yang bisa jadi bukan gue juga pelakunya. Benar. Ya kan, cuma ngaku-ngaku doang, sedangkan itu udah kapan tahu kejadiannya. Gue takutnya ke situ. Tapi ada lah yang pernah lu lukain bang. Apanya? Ada yang pernah lu lukain tapi? Ya gue lukain juga karena emang ngelawan gue diiniin sama dia. Ya, karena bukan ngelukain perasaan kan? Kalau ngelukain perasaan lebih sering gue sih yang ngelukain perasaan. Oke, nah kalau soal ngomongin perasaan nih bang, kalau lu di STM itu gimana bang? Kalau soal percintaan? Apa? Percintaan gue lumayan sih. Wenel kayaknya nih. Waktu itu sekolah gue ada ceweknya. Ceweknya, cuman emang ceweknya itu rata-rata kan maskulin kalau STM cewek kan. Kayak rata-rata pada kayak laki. Sekali kan lagi contoh nggak? Enggak. Wajib pakai kerudung dan wajib pakai rok panjang juga kalau di sekolah gue. Dan saingannya kan banyak banget kan. Kalau di akhirnya gue punya pacar pertama itu sekolah di SMA Utama, jauh banget tuh. Iya. Pacar pertama gue tuh di Bekasi, gila gak tuh? Sapa dong bang, sapa dong. Halo. Terakhir gue ketemu sama dia waktu main sinetron, dia jadi ekstra. Nggak, gue berpura nggak tahu aja. Tapi gue kalau disapa, gue bakalan nyawa. Ya bang Ramit mukanya merah loh. Coba kalau nyapa gue malu. Oke. Sekolah. Dan gue juga salah satu yang hitungannya dulu tuh nyesel gue masuk STM. Karena menurut gue isinya itu nggak sesuai sama isi hati gue gitu. Nggak ada cinta-cintaan di sana. Nggak ada gue semangat berangkat pagi, karena kalau waktu SMP gue berangkat pagi itu ada orang yang pengen gue tunggu. Gue pengen ngeliat dia rambutnya masih basah, rambutnya masih basah kan gue masih ini. Kalau di STM tidak ada sama sekali. Itu juga penyesalan. Tapi setelah kelas 2 gue berdamai itu, kayaknya gue masuk STM tuh bakal ada hikmahnya. Dan ternyata emang STM itu jadi tempat gue untuk ngegali materi stand up comedy gitu. Mungkin kayak udah jalannya loh ini. Iya, jalannya kayak begitu. Dan akhirnya lu kapan lu apa sih itu? Keluaran kekacauan yang menyesarakan rakyat, menyesenggarakan rakyat itu. Ngefokuskan stand up bang? Itu gue dari kelas 1 STM stand up, tapi gue tuh mulai fokusin tuh kelas 3. Oh kelas 3? Kelas 3, karena kelas 3 itu beberapa bulan ke depan bakalan ada audisi stand up comedy Indonesia season 5. Iya. Jadi gue fokusin banget tuh, makanya gue tuh ikut yang nggak bener lah saat di STM emang untuk nyari banyak premis. Jadi gue catat-catatin, tapi bukunya udah hilang sih dulu tuh. Gue tuh ada tuh bukunya tuh ya,
apa namanya nokip teman bareng teman ada materinya gitu. Tawuran pertama kali ada materinya, ngebajak pertama kali ada materinya, kebacok ada materinya gitu. Jadi gua tuh nulis semua itu berapa ya? Satu buku tuh penuh itu. Satu buku Sinar Dunia ya. Sinar Dunia, ya. Itu isinya premis-premis selama gua mendalami jati diri gua sebagai anak STM. Banyak. Gua malakin orang gua harus gua alami. Misalnya tawanan harus gua alami kayak hal-hal yang gak bener sampai hal-hal baiknya juga gua dalami gitu kayak apa nih ganti busi motor sendiri kan ternyata STM tuh pinter dalam otomotif ya. Iya, Gua ilmunya cuma ngeliat doang. Jadi setiap apapun yang lu lakuin lu pasti catat ya, Bang? Pasti gua catat selamat kelas 3 itu. Karena itu emang kenang-kenangan terakhir dan gua salah satu orang yang hitungannya fobia sama ketuaan. Gua tuh fobia tua. Gua tuh takut sama yang namanya gua jadi tua. Makanya kenapa gua berkarya itu selalu ngomongin masa lalu. Karena gue pengen itu tuh selalu teringat terus biar kita ngerasa kita ada di masa itu. Iya, gue tuh sebenarnya fobia tua. Jadi gue tuh kan nulis buku juga. Gue bisa sekalian promo ya. Oke. Ya jadi gue nulis buku 2 nih. Yang pertama judulnya STM Sekolah Tanpa Masalah. Yang kedua Sekolah Tanpa Mencintai. Tanpa mencintai. Ini buku lu, Bang? Ini buku gua. Ini kisah nyata apa gimana? Kisah nyata semua. Cerita fiksi yang terinspirasi dari kisah nyata. Itu tadi karena Oke. gua suka muncul di media ya. Jadi karya tulis gua juga gua samarin semuanya. Semua cerita di situ gua samarin karena gua takutnya orangnya kan kayak lu ngapain ngomongin gua gitu. Jadi gua nggak harus minta izin sama dia. Karena yang namanya di media kan tahu sendiri lah. Gua nganjingin kayak gimana kan. Tapi itu tuh dijual belikan nggak? Dijual belikan bisa beli di Gramedia, di toko buku online juga banyak sih. Tulis aja Sekolah Tanpa Masalah, kalau nggak Sekolah Tanpa Mencintai, atau tulis Ramet Ababil ntar keluar buku-bukunya. Jangan lupa juga kalau seandainya misalnya online pakai jasa kurir si cepat. Emang lu disponsorin si cepat? Enggak, lu ngapain sih, Bi? Kenapa lu promoin? Goblok! Kagak apa-apa. Gak apa-apa, dia kerjanya. Kerja di si cepat. Oh, karyawan yang baik sekali ya. Iya. Padahal nggak disuruh ya sama perusahaan. Supervisor lu nggak nyuruh kan? Enggak dulu tapi ngejilat aja. Iya. Tolong supervisornya lihat, naikin pangkatnya lah. Kasihan lu orang lo. Itu gua nulis tentang STM, bikin YouTube pun gua tentang STM. Itu tadi gua yang pertama gua pengen di buku tuh gua pengen ngasih kisah-kisah yang orang nggak tahu tentang STM, tentang masa sekolah gua supaya orang-orang tahu kalau misalnya nulis materi stand up gue itu berasal dari kehidupan pribadi gue. Lewat YouTube gue pengen ngasih tahu kalau lu menghakimi anak-anak STM yang suka ribut, suka malakin orang, barbar, itu punya background story masing-masing gitu. Dan tujuannya juga emang bukan buat ditiru, gue bikin itu supaya stigmanya bisa kelihatan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Yes. Apa kurikulum kita yang salah, apa pendidikan kita yang salah, apa dari personalnya, apa dari hal-hal eksternal yang terjadi gitu. Makanya gue suka banget ngomongin tentang sekolah gitu sih. Dan gue juga pengen ngasih tahu kalau misalnya mungkin banyak konten kreator yang kontennya bukan STM tiba-tiba jadi STM cuma demi view, gue minta tolong banget untuk kampanye setiap orang belajar. Karena ekosistem kita kan bisa jadi rusak gitu. Benar. Maksudnya kita udah bikin lagu tiba-tiba diparodiin yang jadi jelek parodinya. Kalau menurut gue gitu, gue sama sekali nggak pernah ngerasa gue dutanya pelajar atau duta anak STM. Gue nggak pernah ngakuin gue itu. Gue cuman bercerita doang, gue cuman berbagi doang lewat panggung stand up, lewat tulisan buku gue, lewat YouTube gue. Nggak ada satupun keinginan gue untuk apalagi bikin pelajar terinspirasi dari kisah-kisah gue. Gue sama sekali nggak ada pikiran ke situ. Intinya adalah edukasi, motivasi, dan prestasi. Oke, mantap. Dapat tepuk tangan. Respect. Keren banget itu, Bang. Itu kalau yang kayak gini. Karena yang bener sih gue tangkep, Bang Ramet dulu punya masa lalu yang mungkin orang melihatnya itu buruk. Tapi kan di sini Lambat laun juga berkembang kan. Dia menciptakan sebuah buku dan juga ya karya-karya sih Bang ya, cerita hidup ya. Mungkin ada pesan-pesan Bang untuk yang masih suka tawuran nih Bang nih. Kan lu sebagai gue senior lah dalam Senior juga. dalam dunia obrolan STM. Kenapa? Dalam dunia obrolan STM. Oke. Aneh banget itu. Sebenarnya sih ya, gue suka bingung kalau misalnya disuruh untuk ngasih wejangan karena di YouTube gue banyak yang lebih layak untuk ngasih wejangan gitu. Dan mungkin
rata-rata juga penontonnya juga penonton channel gue juga mungkin juga mereka udah kenyang sama kata-kata wejangan gitu. Cuman gue cuma ngasih tahu sama lu semua kalau emang sih masa lalu itu nggak bisa ngerusak masa depan. Menurut gue masa lalu nggak bisa ngerusak masa depan. Yang paling penting adalah masa kini. Bukan masa lalu atau masa depan, karena kan masa lalu nggak bisa dirubah, masa depan masih misteri, masa kini itu anugerah. Jadi lu harus manfaatkan anugerah yang sekarang dikasih sama Allah, sama Tuhan, lu manfaatin sebaik mungkin untuk bisa masa depan lu jadi agak cerah gitu. Jangan udah mah kita susah, orang tua kuli cuci gitu. Terus ikut-ikutan hal yang sangat-sangat tidak bisa jadi investasi buat di masa depan gitu. Kalau menurut gua. Lu gak ada nanya ini stand up-nya? Gua mau nanya stand up-nya, oke. Tadi takutnya ada yang nanya itu nanti subscriber. Itu di Kena juga ada nanti. Oh di Kena. Nanti aja kali dia. Oh iya ada di Kena. Itu sih menurut gua sih kalian. Dan gua minta maaf banget kalau misalnya ada yang salah paham sama konten gua. Tujuan gue nggak ada untuk ngebuat kalian termotivasi, membuat kalian ngerasa superior sama hal-hal yang dikemukakan sama narasumber. Itu adalah kebodohan-kebodohan kita semua yang kita tertawakan sekarang karena kita sudah hijrah, karena kita sudah berubah gitu. Mantap. Dan mudah-mudahan lu bisa ngikutin suksesnya aja, nggak usah ngikutin bebelnya. Bener. Selamat gua. Betul. Oke.